Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Nurul Eka Fajia, Ahmad Yusuf dengan NIM 1122102075. Di sini saya akan menjelaskan tentang front end, yaitu tentang use effect dan use context. Nah, sekarang kita pertama ke use effect dulu. Use effect adalah salah satu hook dalam React yang digunakan untuk menangani efek samping dalam komponen fungsional. Efek samping bisa berubah-berubah pada DOM, pengambilan data dari IP, atau pengiriman data ke server. Penggunaan use effect ini memungkinkan untuk menjalankan kode tertentu setiap kali komponen di render atau ketika ada perubahan pada deskripsi yang ditentukan. Ini memungkinkan untuk mengontrol logika yang terkait dengan siklus hidup komponen seperti komponen did mode, komponen did upload, dan komponen build mode dalam kelas komponen. Nah, fungsi efek ini merupakan fungsi yang akan dieksekusi sebagai set effect. Fungsi ini dapat berisi pemanggilan IP, perubahan set, akses, dan manipulasi elemen DOM, dan operasi lainnya yang mempengaruhi komponen. Terus fungsi pembersihan opsional. Jika perlu membersihkan atau membatalkan set efek, Anda dapat mengambil sebuah fungsi dari fungsi efek. Fungsinya akan dijalankan sebelum komponen dihapus dari DOM atau sebelum efek dijalankan lagi. Fungsi membersihkan ini berguna untuk membersihkan langganan menghentikan perubahan atau tiang tidak perlu, atau membersihkan sumber daya lain yang tidak diperlukan. Terus array decrypted option. Jika ingin mengontrol kapan fungsi efek dijalankan, kita dapat memberikan array deskripsi sebagai argumen kedua use effect. Array ini berisi nilai-nilai yang dipantau oleh React ketika nilai-nilai di dalam array deskripsi berubah. Fungsi efek akan dijalankan kembali jika array deskripsi kosong. Fungsi efek hanya akan dijalankan sekali setelah render pertama. Nah, terus use effect ini dibagi 3 ya. Ada fungsi efek, fungsi pembersih, dan array dependency. Tuh. Terus sini kita buka codingannya ya guys. Nih. Ada komponen nih, use effect 1, use effect 2, dan use effect 3. Ini kita ke terminal. Kita ke VM rundev. Oh iya, pemanggilannya. Kita ke main. Set. Pemanggilannya di mana? Di app sini. Ini. Coba kita jalankan use effect 1 ya guys ya. Kita ke sini. Nah, effect ini selalu berjalan hingga dapat membuat error termain render. Kita ke sini. Tuh. Sorry guys, salah. Nih. To my riding. Jadi sebentar ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, di sini ya guys. Kita klik kanan. Laptop saya
Maaf ya guys. Nah, kita ke inspect. Terus kita ke sini. Consolers. Nah, ini error ya guys. Karena dia selalu berjalan hingga dapat membuat error nih. Ini error ya guys ya. Terus di sini kita panggil lagi useEffect 2. UseEffect 2. Di sini. Nah, useEffect berjalan 1 kali saat browser dibuka. Jadi, useEffect kedua ini dia hanya berjalan 1 kali guys. Jadi kita tidak bisa nambah atau menekan apapun, nggak bisa. Setelah itu, coba kita panggil lagi 2. Tuh, dia tetap 1. Setelah itu, kita ke useEffect 3. Nah, useEffect ini yang berjalan seperti button diklik. Jadi kalau kita klik, dia selalu nambah. Dia nambah terus. Tuh. Oke guys. Setelah itu kita ke use contact. Kita use contact. Nah, aku bakalan jelaskin apa sih itu use contact. Nah, use context ini dalam istilahnya yaitu mengacu pada salah satu banyaknya hook yang disediakan oleh Riot untuk mengelola state dan fungsi dalam komponennya fungsional. Terus konteks juga digunakan untuk mengakses konteks ke dalam komponen-komponen tersebut. Konteks adalah cara untuk berbagi data di seluruh pohon komponen tanpa harus melewatkan props dari komponen ke komponen itu. Menyediakan cara untuk membagikan data terkomponen yang berada di bagian tingkat dalam hierarki komponen tanpa harus melewati prop di setiap tingkatan. Nah, kenapa harus menggunakan use context? Dia memperkenalkan fitur context untuk menyederhanakan dan meningkatkan manajemen state di dalam komponen fungsional. Sebelumnya dalam komponen fungsional, untuk mengakses state atau fungsi dari komponen di atas, kita mengharuskan data melalui props dari komponen ke komponen. Di atasnya kita harus meneruskan data melalui props dari komponen ke komponen secara berantai. Ini dapat menjadi rumit dan berantakan jika aplikasi memilih banyak tingkatan komponen. Lalu pengguna props dealing meneruskan props dari komponen ke komponen dapat menyebabkan kode yang sulit dipelihara, sulit dipahami, dan beresiko menghasilkan bug. Selain itu, pengguna props reading dapat menyebabkan overhead perform, terutama jika state berubah di tingkatan yang lebih tinggi dan perlu ditelusurkan ke komponen yang lebih sederhana jika dibutuhkan. Oke, kita ke codingannya. Kuliah konteks. Kita ke jodoh. Ini ya guys, the homepage controller domain contact. Terus kita jalanin ke terminal ke npm run dev. Tuh, ini. Nah, ini pertama muncul homepage-nya ya. Terus kita ke use context. Nah, ini seperti perkalian gitu lah guys. Nih,
5.000 kali 5 25.000, terus ditambah lagi 10.000 kali 2 jadi 45.000. Nambah, dia akan terus bertambah kita jika klik. Seperti kalkulator sederhana ya guys, perhitungan gitu. Terus apa sih, kita ke kayaknya ini cuma satu ya guys ya, apa aku yang salah? Text home komponen. Oh iya, maaf ya guys, ini cuma ada satu, jadi cuma ini ada home text sama use context ya aja tuh guys. Kita tambah, terus nambah, dia akan kita klik ditambah tambah, klik lagi di nambah gitu guys. Oke guys, sekian dari saya untuk pertemuan player state dan use effect ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke guys, kita lanjut. Tadi itu ada kesalahan. Nah, coba kita data yang udah diubah itu nggak bisa diubah lagi guys ternyata. Terus coba kita pakai ini aja ya, pakai punya nyala nih, terus C sorry. Nah, ini kita bakalan ganti Rani jadi Ririn. Jadi kita put nimnya nggak usah diganti ya, cuma nama aja put. Oke, kita ke bawah. Nah, dia terganti guys. Jadi tadi itu kesalahannya aku mengubah data yang sudah kuubah, jadi nggak bisa diubah lagi gitu. Setelah itu kita delete yang mana ya, ini jadi kita delete kita Ctrl C, nimnya kita nim aja ya, dan nim kita delete. Mahasiswa berhasil dihapus ya, target dah tuh gak ada kan guys. Jadi hanya coba kalau dicoba ya, bisa nggak sih nama kita hapus, kita delete. Oh bisa guys. Gak bisa guys, ternyata harus pakai nim. Jadi ketika kalau pakai nama nggak bisa, delete-nya harus pakai nim gitu guys. Oke guys, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.